Kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan. Yosua pasal yang keempat. Jadi bagaimana Yosua memanggil 12 orang yang ditetapkan dari orang Israel untuk membawa batu-batu ya sebanyak 12 juga. Dan diletakkan sebagai monumen ya. Tuhan berkata supaya apa ketika anak-anakmu bertanya ya apakah ini adalah bukti bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan ya. Terputus aliran sungai Yordan untuk kita bisa lewat. Ya dan Tuhan menyatakan saudara kebesarannya bagi bangsa itu dan membesarkan nama Yosua dengan cara dia memutuskan mengeringkan sungai Yordan dan membiarkan bangsa itu menyeberang. Dan Tuhan suruh membuat monumen yaitu meletakkan batu sebanyak 12 batu agar anak cucu mereka juga mengingat akan perbuatan Tuhan yang besar. Karena itu kita juga harus menyatakan dan menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Jadi tugu peringatan yang dibuat dari 12 batu itu akan terus mengingatkan tentang hari ketika bangsa itu menyeberang sungai Yordan lewati tanah yang kering di tengah-tengah sungai. Bahkan anak cucu mereka akan melihat batu-batu itu dan mendengarkan ceritanya dan belajar mengenai Allah. Apakah hari-hari ini kita juga saudara menceritakan tentang Tuhan. Bahkan kesaksian-kesaksian yang kita pernah alami ceritakan kepada anak cucu kita. Ya saya selalu menceritakan tentang mujizat-mujizat yang kita alami kepada anak cucu kita nanti, kepada anak-anak saya ceritakan agar mereka itu punya iman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Tuhan itu nyata. Ya jangan lupa ceritakan perbuatan Tuhan yang besar kepada anak cucu kita agar mereka juga timbul iman dan percaya kepada Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan hari ini Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal yang kelima kita akan membaca saudara dikatakan di sana tentang penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ya jadi mereka akhirnya sudah sampai dan mereka berkemah di Gilgal ya kemarin. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ya kita lihat di sini saudara, jadi orang-orang Amori dan orang-orang Kanaan, ya bahkan raja-raja mereka ini adalah dua kelompok yang besar dan kuat yang tinggal di Kanaan pada waktu Israel menyerbu. Orang Kanaan itu menyembah bermacam-macam dewa. Ya, tetapi dewa Baal itu adalah dewa favorit mereka yang sangat mereka agungkan. Budaya orang Kanaan adalah materialistis ya. Dan agama mereka itu seksual. Orang-orang Israel itu terus-menerus berpaling kepada Baal. Setelah memasuki Kanaan, dewa-dewa orang Amori juga mencemarkan ibadah Israel dan menjauhkan orang Israel dari menyembah kepada Allah yang sejati sehingga mereka menyembah dewa-dewa palsu dan itulah yang menyebabkan kejatuhan Israel. Kita tahu bersama pada akhirnya nanti saudara orang-orang inilah yang mempengaruhi orang Israel sehingga mereka melakukan persinahan karena semua penyembahan berhala mereka kepada dewa-dewa mereka itu identik dengan juga persinahan ya dan percabulan yang dilakukan saudara dalam penyembahan mereka. Orang-orang Israel itu menghabiskan 39 tahun di padang gurun ya dengan sia-sia karena mereka takut kepada orang-orang Kanaan. Ya mereka meremehkan kemampuan Allah dan upaya pertama orang Israel untuk masuk tanah perjanjian itu gagal. Ingat kisahnya dulu ya di Bilangan, sudah tinggal sehari mau menyeberang masuk tanah Kanaan tapi karena 12 pengintai
membuat tawar hati bangsa itu sehingga mereka tidak percaya pada kuasa Tuhan, dan itu menyebabkan mereka berputar 40 tahun di padang gurun, saudara ya. Dan di sini Israel melihat bahwa orang-orang Kanaan itu ternyata takut kepada pasukan Israel. Orang-orang Kanaan itu sudah mendengar tentang kemenangan demi kemenangan besar yang Israel peroleh bersama Allah. Dan mereka itu berharap bahwa sungai Yordan itu akan memperlambat langkah Israel, ya, atau menghentikan hati Israel untuk memasuki Kanaan. Tetapi ternyata berita-berita bahwa orang-orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan pada tanah kering itu sudah memusnahkan semua keberanian yang masih dimiliki oleh orang Kanaan. Jadi jangan saudara kita meremehkan Allah. Dari sini kita belajar bahwa kalau kita terus setia kepada Tuhan, percaya kepada Dia dan firman-Nya, maka Tuhan akan membuat, ya, Tuhan akan menghalau segala musuh-musuh kita. Padahal Israel ketakutan dengan orang Kanaan sehingga mereka itu tidak berani masuk lewat pengintai 12 orang itu yang menyampaikan berita mereka besar, raksasa kita ini seperti belalang. Tapi ternyata ketika orang Kanaan itu melihat penyertaan Tuhan, ya, bahwa bangsa Israel itu disertai, ya, Tuhan membelah laut Teberau untuk mereka boleh berjalan, apalagi sekarang Tuhan mengeringkan sungai Yordan untuk mereka menyeberang. Karena tadinya orang-orang Kanaan berpikir ada sungai Yordan yang akan menghalangi orang Israel untuk menuju ke tanah itu. Ternyata Tuhan berperkara. Sehingga musuh-musuh orang Israel ketakutan. Itulah yang Tuhan janjikan. Ya, kamu hanya tinggal melangkah saja sebab aku akan membuat musuh-musuhmu takluk di bawah kakimu. Dan itu terjadi, saudara. Makanya bagian kita itu adalah memperkuat iman. Tidak usah takut seberapa besar tantangan di depan kita. Asal Tuhan berjalan bersama kita, itu cukup. Tuhanlah yang akan, ya, meluruskan segala jalan-jalan kita, saudara. Dan ternyata, ya, orang-orang Kanaan sudah mendengar ketika Tuhan menyertai 40 tahun mereka itu, ya, bahkan melihat bagaimana, ya, Tuhan menyertai bangsa ini membelah laut dan lain sebagainya sehingga mereka ketakutan. Ayat 2, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jadi ini adalah sunat yang kedua kali, tetapi, ya, bagi yang mereka yang belum disunat, karena semua kan sudah mati, yang keluar dari Mesir dulu sudah disunat, yang ini lahir di padang gurun mereka belum disunat sehingga Tuhan suruh Yosua untuk menyunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya, ya, ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu, ya, daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang-orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko, lalu pada hari sesudah Paskah mereka memakan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan
bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ya, kita melihat di sini saudara, akibat ketidakpercayaan orang Israel itu dibunuh. Ya, di padang gurun yang mati itu banyak sekali saudara, seperti yang kita sudah tahu. Ya, dan yang disisakan untuk masuk ke tanah perjanjian itu hanya anak-anak mereka yang berusia 20 tahun ke bawah. Yang lain sudah mati. Kenapa Tuhan membunuh di padang gurun? Karena ketidakpercayaan. Hati-hati kita kalau tidak percaya pada Tuhan itu akan menjadi dosa dan membuat Tuhan itu murka saudara ya. Jadi upacara penyunatan ini menandai posisi Israel sebagai umat perjanjian Allah. Ketika Allah membuat ya perjanjian yang semula dengan Abraham, Allah mengharuskan setiap laki-laki ya disunat sebagai tanda ditinggalkannya lah kehidupan lama dan dimulailah kehidupan baru bersama Allah. Budaya-budaya lain pada zaman itu memakai sunat sebagai tanda memasuki kedewasaan, tetapi hanya Israel yang memakainya sebagai tanda mengikuti Allah. Jadi disunat ya pada waktu itu artinya adalah Israel meninggalkan kehidupan lama dan memasuki kehidupan baru yang percaya dan menyerahkan hidup mereka sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, jadi sunat tanda perubahan hidup. Kalau sekarang itu sunat lahiriah. Ya, dulu sunat lahiriah, sekarang itu sunat batiniah. Kata firman Tuhan sunat hati. Ya, kita dibaptis untuk menyatakan bahwa kita mengikuti Tuhan Yesus sungguh-sungguh meninggalkan hidup lama. Ya, mati dalam dosa dan hidup dalam hidup yang baru. Sunat itu artinya menanggalkan alat tubuh yang berdosa. Tapi sekarang Yesus berkata ya kita harus menyunat hati. Dan kita lihat di sana saudara ya untuk yang kedua kalinya dalam perjalanan mereka disuruh sunat. Jadi kita melihat di sini kira-kira ya terletak 2 mil dari timur laut Yeriko, Gilgal itu di sana. Itu Gilgal adalah pangkalan dan pusat pemerintahan sementara serta pusat ibadah Israel selama penyerbuan mereka ke Kanaan. Di sini bangsa itu memperbaharui komitmen mereka kepada Allah dan perjanjian dengannya. Sebelum berusaha untuk menaklukkan negeri baru itu di Gilgal, panglima bala tentara Tuhan yang adalah malaikat menampakkan diri kepada Yosua dengan memberikan instruksi-instruksi lebih lanjut untuk bertempur dan dorongan semangat untuk menaklukkan. Setelah penaklukan Gilgal, ya dikatakan di sana Gilgal itu menjadi satu tempat sejarah yang penting di Israel. Disinilah raja pertama Israel yaitu Saul dinobatkan menjadi raja. Jadi Saul pertama kali raja pertama di Israel. Itu dinobatkannya itu di Gilgal saudara ya. Jadi Paskah yang penuh sukacita adalah ya perayaan pertama ya dirayakan di tanah perjanjian dan baru yang ketiga kalinya dirayakan oleh Israel sejak keluar dari Mesir. Perayaan yang terakhir adalah ketika mereka berada di kaki Gunung Sinai. Ingat ya 39 tahun sebelumnya. Dan perayaan ini mengingatkan Israel akan mujizat dahsyatnya Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Di kaki Gunung Sinai ya, mereka harus makan makanan dengan perasaan takut dan terburu-buru. Tetapi di sini mereka memakan makanan dalam perayaan Paskah itu dengan hati yang penuh damai sejahtera. Dan akhirnya ya di situ pertama kali mereka merayakan Paskah di tanah perjanjian saudara. Dan Tuhan berkata Paskah itu untuk mengingat bahwa aku Allah yang membawa kamu keluar dari perbudakan di Mesir. Allah memberikan mana kepada orang Israel ya selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Mana itu setiap kali mereka lapar turun dari langit. Ya dan akhirnya di tanah perjanjian yang sangat subur dan berkelimpahan mereka tidak memerlukan mana lagi. Ya sebab ada disediakan makanan setiap hari karena tanah itu ya ditanami memberikan hasil untuk dituai. Jadi Allah secara ajaib menyediakan makanan bagi orang Israel pada waktu mereka berada di padang gurun dan di sini Allah menyediakan makanan dari tanah itu sendiri.
Ya, jadi saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab, ya, dan Tuhan itu mencukupkan bahkan memenuhi segala keperluan orang Israel, dan Allah itu memang sanggup ya untuk menyediakan secara ajaib kebutuhan umatnya. Tetapi Tuhan juga ya mau agar bangsa itu ya hidup dari hasil tanah mereka, sehingga Allah sudah tidak lagi menyediakan mereka mana ya, karena Tuhan mau mereka bekerja di tanah itu. Jadi Tuhan tidak menurunkan mana terus ya, nggak usah kerja kamu nanti saya kasih mana terus dari sorga, enggak. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka hidup dari hasil tanah itu, mereka bertanam dan Tuhan memberkati usaha. Itu juga menjadikan satu peringatan bagi kita bahwa dalam hidup ini kita juga harus bekerja, harus berusaha ya, supaya Tuhan memberkati usaha kita. Dan sekarang kita lanjut ayat yang ke-13, di sana tentang Yosua menyerang pusat negeri itu. Mereka sudah mau menduduki negeri itu. Jadi setelah menyeberangi sungai Yordan, umat Israel itu mulai menaklukkan Kanaan. Ya, dan Yeriko adalah yang pertama jatuh. Kemudian Israel mengalami kekalahan pertamanya karena ketidaktaatan ya satu orang. Sesudah bangsa itu melenyapkan dosa tersebut dari komunitas mereka, ya maka mereka kembali menyerang dan kali ini berhasil. Tidak lama kemudian raja-raja besar pun ya menyerang dari utara, selatan ya, tetapi kita tahu bersama raja-raja itu dikalahkan karena Allah menyertai bangsa Israel, bukan karena kekuatan mereka. Ya, dan kejahatan tidak bisa ditolerir saudara. Ya, dosa itu menghambat yang baik. Karena dosa akhirnya kekalahan bisa terjadi, ya, kegagalan, kebangkrutan, ya, kesialan itu akan datang dalam hidup kita karena dosa. Karena itu kita harus hidup dalam kekudusan ya. Seperti halnya bangsa Israel dalam kehidupan, ya mereka ketika mereka berbuat dosa, ya maka tanpa ampun ya Tuhan itu akan menghajar mereka. Sekalipun Tuhan sudah berjanji akan datang kemenangan, tapi kalau mereka tidak berhati-hati dan hidup dalam dosa, maka kekalahan yang akan mereka alami. Jadi sebenarnya hidup kita, nasib kita itu ya di tangan kita. Artinya apa? Kalau kita mau menuruti firman Tuhan, Tuhan itu udah bilang berkat dan kutuk di depanmu. Kalau engkau mau sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan, maka berkat yang engkau akan alami. Kalau engkau main-main dengan dosa, ya kutuk yang akan engkau alami. Kita lihat sekarang ya ayat yang ke-13, kita lanjut. Panglima bala tentara Tuhan Yosua menyerang pusat negeri itu saudara ya. Ya, Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan. Tetapi akulah panglima," ya. "Akulah panglima bala tentara Tuhan." Wow, saudara ya. "Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Ya, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu di kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan akhirnya ya Yosua melakukan seperti yang diperintahkan saudara. Ya, dia menanggalkan kasutnya dan dia tempat yang engkau berdiri itu kudus ya, dia berbuat demikian. Kita melihat di sini saudara ya, Tuhan itu menyertai, tapi ketika orang Israel bermain-main dengan kekudusan Tuhan, maka tidak ada ampun. Ya, Tuhan pun ya memberikan kekalahan. Siapakah bala tentara malaikat Tuhan ini saudara? Ini adalah malaikat dari tingkatan ya yang tinggi, panglima bala tentara Tuhan. Ini panglima bala tentara Tuhan. Kalau kita lihat di situ dia berkata dia itu panglima, berarti ya ini adalah malaikat dari ya angkatan yang tinggi ya, dia adalah panglima bala tentara Tuhan. Kalau panglima TNI saja sudah yang tertinggi itu saudara, apalagi panglima bala tentara Tuhan. Luar biasa. Dan dia berkata bahwa ya aku ini datang ya. Ketika Yosua melihat ada seorang pria berdiri dengan pedang terhunus di tangannya, lalu dia tanya, "Siapa engkau, musuh atau kawan?"
Ya, dan malaikat itu berkata, "Bukan, ya, aku ini adalah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Ya, lalu sujudlah dia dengan mukanya sampai ke tanah. Yosua menyembah. Ya, dan panglima itu berkata, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua pun berbuat demikian. Ya, jadi yang menampakkan diri ini adalah malaikat, ya, dengan pangkat yang tertinggi yaitu panglima bala tentara Tuhan. Sebagian orang tuh mengatakan bahwa dia adalah, ya, penampakan Allah sendiri dalam berupa malaikat, dalam berupa manusia. Ya, sebagai tanda hormat Yosua melepaskan kasutnya. Meskipun Yosua adalah pemimpin Israel, ya, dia tetap, dia adalah bawahan dari Allah, sang pemimpin yang sesungguhnya. Ya, tetapi dikatakan dengan jelas di sini dia adalah seorang, ya, panglima bala tentara Tuhan. Rasa kagum dan hormat itu adalah tanggapan yang sudah seharusnya kita berikan kepada Allah, saudara. Kalau kita melihat di sini, tindakan Yosua untuk menghormati, ya, malaikat itu adalah tindakan dia juga menghormati Allah. Ya, lalu malaikat itu berkata, ya, "Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Kita melihat di sini sekali lagi kekudusan Tuhan itu dinyatakan. Hati-hati kalau kita tuh masuk dalam hadirat Tuhan, maka, ya, tempat kita berdiri itu kudus. Kita tidak lagi menanggalkan kasut hari-hari ini, tetapi kita harus menanggalkan dosa-dosa kita. Buang segala kenajisan, percabulan, perselingkuhan, amarah, kepahitan. Ya, itu dosa-dosa yang mengikat kita, yang membuat kita ini tidak kudus. Dan orang kalau tidak kudus berdiri dalam hadirat Tuhan, ya, itu malapetaka yang akan dia alami, saudara. Ya, kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Kita lihat di sini, ya, Yosua pun menghormati kekudusan Tuhan. Kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. Kita tidak bisa bermain-main dengan, ya, kekudusan Tuhan, sebab Tuhan itu Allah yang kudus, ya, dan kita tidak bisa sembarangan, saudara, dengan Allah yang kudus. Ya, karena itu kita belajar malam hari ini untuk menghormati Tuhan. Lalu kita masuk Yosua pasal yang ke-6 sekarang, dikatakan jatuhnya Yeriko. Ya, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada, ya, karena orang Israel tidak ada lagi orang yang keluar masuk. Yeriko ketakutan. Ingat, ya, ketika mereka dua pengintai datang ke rumah Rahab perempuan sundal. Mereka berkata, ya, kota ini sudah ketakutan, tentaranya ketakutan terhadap kamu. Karena mereka melihat Allah itu menyertai kamu, membelah laut. Ya, apalagi mereka kemarin mendengar bahwa sungai Yordan juga sudah dikeringkan karena bangsa itu akan menyeberang. Semakin ketakutan, ya, musuh-musuh Israel dibuat oleh Tuhan. Dan dikatakan di sana, ya, kota Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada lagi orang yang berani keluar masuk di kota itu. Ya, ayat 2, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Ya, wow, Tuhan berjanji menyerahkan, ya, kota itu dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, bahkan raja-rajanya. Kita melihat, saudara, ya, ada penyertaan Tuhan lewat malaikat Tuhan kepada Yosua. Kita juga percaya dalam hidup kita ada malaikat Tuhan yang menyertai kita. Ya, kita tidak dibiarkan sendiri. Kita harus percaya bahwa orang benar itu, ya, dijagai oleh malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk menjagai kita siang dan malam. Itu kata Alkitab. Makanya saya, ya, kemanapun saya pergi, saya percaya ada perlindungan malaikat. Ya, saya percaya ada Tuhan yang melindungi kita lewat malaikat-malaikatnya, saudara. Ya, ketika kita naik pesawat, dimanapun kita berada, percaya ada malaikat yang menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut karena ada penjagaan. Saya pernah mengalami sendiri, saudara. Kami pernah keluar kota, ya, dan kami waktu itu dipinjemin teman mobil dulu, ya, ketika saya belum punya mobil. Ya, kita ke arah Tawangmangu itu. Ya, itu kan daerah Tawangmangu itu daerah bergunung-gunung, saudara, ya, naik menanjak ke atas. Yang luar biasa ketika waktu itu posisi menurun, ya, kami naik mobil itu, teman saya itu pinjemin mobilnya, dan ternyata mobil itu baru diservis di bengkel, saudara, dan bannya itu lupa dikencengin, ya, bautnya. Saya sama suami nyetir ketika posisi menurun itu, saya lihat, loh,
itu ban mobil siapa ya? Jadi ada satu ban mobil tuh mendahului kami. Ya, dan itu mobil jeep besar gitu, bannya itu menggelinding di depan saya. Saya bilang sama suami, saya, itu ban mobil besar, mobilnya siapa ya? Dan ternyata teman saya di belakang yang lihat ban mobil kami copot, mereka itu teriak-teriak, teriak-teriak udah berkata, Bu, bu, banmu tuh copot loh. Tapi itu yang luar biasanya, padahal itu arah ya ban kita itu apa mendahului mobil kita, tapi kita tuh enggak kenapa-kenapa, saudara. Jadi itulah yang saya percaya bahwa perlindungan malaikat itu ya ada. Ternyata ban mobil kami itu yang copot ban depannya. Ya, dan mobil itu tetap berjalan. Yang saya bingung, saya bilang sama suami, itu ban mobilnya siapa ya? Saya yang jalan di depan kita. Dan di situ saya bersyukur, wah Tuhan ya ada perlindungan Tuhan. Saya percaya itu kalau mobil kita sampai oleng atau jatuh, itu Tawangmangu itu berjurang-jurang, saudara. Tapi puji Tuhan, itulah ada malaikat Tuhan lah yang menyertai kita. Percayalah seperti Tuhan menyertai Yosua dengan panglima bala tentara Tuhan. Wow, itu luar biasa ya. Dikatakan di sana ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota ini, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu, maksudnya mengelilingi ya sekali saja. Demikian haruslah engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa ya 7 sangkakala, saudara, dikatakan di sana ya. Jadi Yosua disuruh untuk mengelilingi ya kota itu sambil ya dia meniup sangkakala ya, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan ya, dan diperintahkan di sana, dikatakan bahwa ya kamu imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Ya, tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Jadi dikatakan di sana, ya mereka harus mengelilingi kota itu 1 kali 1 hari, tetapi pada hari yang ketujuh itu 7 kali, sambil imam-imam meniup sangkakala. Ya, dan dikatakan apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatinya masing-masing langsung ke depan. Lalu kata Yosua bin Nun memanggil para imam. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju 7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian mengikuti mereka. Jadi saudara, kita lihat di sini ya, bahwa ya ketika mereka pun sudah berjalan, mereka tidak boleh berjalan sendiri, saudara, atau melakukan cara-cara yang mereka mau. Tapi mereka harus mengikuti cara Tuhan. Pertama, malaikat menyertai ke mereka. Kedua, Tuhan memberikan cara dan strategi. Dalam hidup kita, di dalam pelayanan, di dalam apapun yang kita lakukan, kita harus meminta petunjuk Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengarahkan. Ketika kita menuruti cara kerja Tuhan, maka Tuhan tuh gak pernah kurang cara, saudara. Karena itu hari ini ya, saya berdoa supaya kita semua bukan hanya mengikuti Tuhan, tapi ikuti cara kerja Tuhan, dan ikuti juga ya firman Tuhan, itu yang terpenting. Jangan melangkah dengan kekuatan kita sendiri. Ya, mengikut Tuhan itu kita juga harus ikut cara Tuhan. Ya, Tuhan bekerja dengan caranya sesuai dengan kehendaknya. Ya, sekalipun kita tahu itu adalah ya kehendak Tuhan, tapi kalau kita nggak mengikuti cara Tuhan, maka semuanya gagal. Jadi bukan kita hanya mengikuti Tuhan, tapi kita juga harus ikut cara kerja Tuhan. Ya, di sana Tuhan ajarkan bahwa 7 sangkakala ditiup oleh 7 imam, lalu mereka harus meniup mengelilinginya 7 kali ya, dan ada tiupan yang panjang. Tuhan atur semuanya. Nah, dalam hidup ini saudara, kita juga harus mengikuti cara kerja Tuhan.
Jangan dengan kekuatan kita sendiri, jangan dengan kehebatan kita sendiri, waktu kita tuh maunya cepat. Tapi kalau itu bukan cara Tuhan dan waktu Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Ya, ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan jangan perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ya, karena Tuhan juga menyatakan jangan ada satupun yang bersorak mengeluarkan suara. Waktu sangkakala ditiup itu, tunggu sampai Yosua berkata bersoraklah, baru mereka bersorak. Jadi bukan semau-maunya kita, bukan seenak-enaknya kita. Coba kalau bangsa ini nggak taat ketika Tuhan berkata itu, saya mau bersorak, terus satu orang bersorak, maka tidak akan terjadi kemenangan, saudara ya. Ayat yang ke-11 ya dikatakan di sana, demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ya, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Ya, maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Ya, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulanglah, ya. Pulang ke tempat perkemahan dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Jadi ada strategi yang Tuhan beri, instruksi perang yang Tuhan berikan kepada Yosua. Ya, kayaknya saudara kalau kita melihat kok ya begitu rumit ya, Tuhan memberikan instruksi perang, harus mengelilingi, harus begini, harus begitu. Ya, dan ada beberapa jawaban ya yang mungkin kenapa seperti itu ya. Yang pertama karena Allah sedang menjelaskan secara pasti bahwa pertempuran itu akan bergantung kepada Tuhan, bukan kepada mereka, bukan dengan kekuatan mereka. Ya, kemenangan Tuhanlah yang akan memberi. Bukan senjata Israel yang luar biasa, bukan keahlian perang yang Israel miliki. Inilah sebabnya para imam yang memikul tabut perjanjian bukan prajurit-prajurit yang berada di depan orang-orang Israel memasuki pertempuran. Ya, para imam meniup sangkakala, bahkan membawa tabut perjanjian, saudara. Ya, kita lihat di sini satu hal, Tuhan itu mau menyatakan bahwa ya bangsa Israel harus melihat tangan Tuhan yang akan memberikan mereka kemenangan. Ya, kita ini kalau berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, dengan cara-cara Tuhan, banyak hal-hal ajaib yang tidak bisa dipahami. Dan itu Tuhan kerjakan dengan caranya. Ayat 2, bukan ayat 2 ya. Yang kedua, mungkin metode Allah untuk menduduki kota ini meningkatkan ketakutan yang sudah dirasakan Yeriko. Jadi Tuhan yang tahu, mungkin ya dengan metode ini mereka mendengar ada sangkakala berbunyi di hari pertama, mereka makin ketakutan. Hari kedua lagi ada sangkakala berbunyi, musuh makin ketakutan. Karena ketika seseorang ketakutan itu maka lemahlah kekuatannya ya. Dan kita melihat di sini ya, ini adalah merupakan satu strategi militer yang aneh. Ini juga adalah merupakan ujian bagi iman orang Israel dan kesediaan mereka untuk taat dan mengikuti Allah secara total. Jadi peniupan sangkakala itu memiliki arti khusus, maka diharuskan meniup sangkakala yang biasa mereka pakai dalam perayaan-perayaan keagamaan. Di dalam pertempuran-pertempuran mereka itu mengingatkan mereka bahwa kemenangan mereka itu berasal dari Tuhan, bukan kekuatan militer mereka. Ya kalau mereka itu bertahan dengan caranya ya kita nggak mau lah, ini kan mau perang kan, kita ini sudah biasa perang ya. Nggak ada perang itu pakai sangkakala, nggak ada perang itu pakai meniup ya sangkakala yang dari domba, tanduk domba. Ngapain kita harus begini? Tetapi Tuhan memakai cara ini untuk melatih ketaatan orang Israel.
Memang melakukan cara-cara dengan cara Tuhan tuh kayaknya mustahil, kayaknya nggak masuk akal, kayaknya tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang melakukan, maka itu pasti terjadi. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat. Makanya taatlah kepada Tuhan dengan cara-cara Tuhan. Ya, dan akhirnya mereka mengelilingi lagi ya keesokan harinya. Ya, berjalanlah ketujuh malaikat itu dikatakan ya di depan mereka. Demikian pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Dan akhirnya pulanglah mereka ke tempat perkemahan dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh ayat 15 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Biasanya 1 kali pulang, 1 kali pulang. Pada hari yang ketujuh disuruh 7 kali, kelilingi 7 kali. Dan akhirnya mereka mengelilingi 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 17, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu. Dikatakan di sana karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Ya, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah dikhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi Tuhan berkata ya, nanti bersorak pada yang ketujuh kali terakhir tiupan sangkakala pada hari yang ketujuh itu, ya bersoraklah sebab Tuhan memberikan kemenangan. Semua musnahkan kecuali Rahab perempuan sundal yang sudah melindungi 2 orang pengintai itu di rumahnya, dan dia dengan seluruh rumahnya karena dia disuruh bersembunyi di dalam rumah. Tetapi kamu ini jagalah dirimu, karena ada barang-barang yang akan dikhususkan tidak boleh diambil, dan mereka disuruh menjaga diri agar tidak mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Ya, dan tidak boleh mengambil emas, perak dan lain-lain itu. Ya, karena dan yang barang-barang dikhususkan dibawa, tapi yang lain tidak boleh diambil. Karena dikatakan kalau kamu membawa barang itu, maka itu akan membawa malapetaka di dalam rumahmu, kemusnahan atas perkemahan orang Israel, ya, dan juga mencelakakannya. Ayat 19, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semua itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Apa yang terjadi? Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Ya, masing-masing di sana dikatakan saudara, ya, ketika tembok itu roboh, masing-masing mereka langsung ya memanjat ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang dalamnya dibakar mereka dengan api, hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi yang ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. 26, pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya
Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri. Kita lihat ya mengapa Allah mengharuskan orang Israel untuk menghancurkan ya hampir semua orang dan segala sesuatu yang ada di Yeriko. Karena Allah sedang melakukan penghukuman keras terhadap kejahatan orang-orang Kanaan di situ. Penghukuman atau larangan ini biasanya mengharuskan agar segala sesuatu dihancurkan. Karena praktik-praktik kejahatan yang mereka lakukan, penyembahan berhala yang begitu luar biasa. Orang-orang Kanaan merupakan benteng pemberontakan terhadap Allah. Ya, ancaman terhadap orang cara hidup yang benar yang diwajibkan Allah dilenyapkan oleh mereka. Ya, dan kita lihat saudara ya bahwa mereka ini sangat menentang Tuhan, makanya Tuhan menghukum dengan mereka semua. Ya, dimusnahkan dan dilenyapkan. Kalau tidak ya dihukum seperti itu, hal ini akan mempengaruhi seluruh Israel. Ya, bahkan akan menjalar saudara seperti penyakit yang mematikan. Ya, hanya beberapa orang dan benda di Yeriko yang tidak dibinasakan, tetapi ini adalah khusus ya. Yaitu Rahab dan keluarganya diselamatkan karena imannya kepada Allah. Ya, sehingga ia membantu para pengintai Israel ya, dan perak emas semua dibawa. Tujuan Allah dalam semuanya ini adalah untuk menjaga supaya iman bangsa Israel tidak terkontaminasi oleh penyembahan berhala yang ada di sana. Allah tidak ingin ya juga mereka membawa barang-barang rampasan, sehingga ya barang-barang itu adalah barang-barang yang akan mengingatkan mereka tentang praktik-praktik penyembahan berhala orang Kanaan. Ya, Allah ingin ya mereka itu hidup kudus di hadapannya saudara. Dan kita tahu Yosua mengucapkan kutuk atas kota Yeriko. Apa yang diucapkan oleh Yosua? Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk apa? Membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayar nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Siapapun, kata Yosua, yang coba membangun kembali kota Yeriko itu akan terkutuk. Anak sulungnya akan mati, anak bungsunya juga akan mati menjadi pintu gerbang. Dan kutukan ini digenapi saudara. Alkitab itu tidak secara kebetulan, memang benar adanya. Ya, kutukan ini digenapi dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Ketika seorang laki-laki yang bernama Hiel mencoba membangun kembali kota Yeriko dan konsekuensinya dia kehilangan anak laki-laki yang sulung dan bungsunya, saudara ya. Kita melihat di sini bahwa ya Tuhan itu ya Tuhan yang murka terhadap dosa. Karena itu jangan bermain-main dengan dosa. Ya, kita mau menguduskan hidup kita untuk kita boleh dipakai menjadi sarana bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan yang hidup. Engkau mengingatkan kepada kami hari ini bahwa kami harus mengikuti Tuhan, bahkan mengikuti cara Tuhan. Cara Tuhan itu yang terbaik. Kami mau berjalan dengan cara-Mu Bapa, supaya kami boleh menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami malam hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.